dan ide, Pak. Pesan Jokowi bahwa situasi pemilu bakal panas sebetulnya sudah berkali-kali ia sampaikan. Namun di saat yang sama, tiga pasang capres-cawapres justru punya kekhawatiran tentang netralitas aparat dan permainan yang bersih dalam pesta demokrasi mendatang. Apakah benar pemilu 2024 sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Benarkah pesan yang disampaikan Jokowi soal pemilu kali ini adalah upaya untuk meredam kegelisahan para tokoh publik yang menganggap demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom ada anggota TKN Prabowo Gibran Wihadi Wianto, juru bicara TPN Ganjar Mahfud MD, Ciko Hakim, dan Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies Nyarwi Ahmad. Selamat malam semuanya. Saya ingin ke Mas Ciko terlebih dahulu. Mas Ciko, tadi kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan tidak perlu khawatir, kita sudah berpengalaman dengan pemilu, sudah 5 kali. Jadi kalau agak hangat, agak panas, itu sudah biasa. Apakah kalau dari kubu Ganjar sendiri, Mas Ciko, merasa pemilu kali ini tuh sama saja begitu dengan pemilu-pemilu sebelumnya, atau memang lebih mengkhawatirkan, Mas? Yang saya ingin pertanyakan dari pernyataan dari Pak Jokowi tadi, apakah kekhawatiran ini jangan khawatir soal apa? Soal akan ada bentrok fisik antar pendukung di lapangan, atau soal akan ada kecurangan dan ketidaknetralan aparat, dan atau juga ya ketidaknetralan dan cawe-cawe aparat maupun kekuasaan dalam mengatur hasil pemilu. Nah ini kan yang kita harus pertanyakan lagi. Nah, kalau soal bentrokan antar anak bangsa, saya melihat rakyat Indonesia sudah dewasa dan bagaimanapun juga selalu merasa menjadi satu kesatuan sebagai bangsa ini. Dan harapan kita tentu ini tidak terjadi dan kita juga tidak akan menjadi bagian yang provokasi sehingga terjadi hal ini. Cuma kekhawatiran bahwa adanya ketidaknetralan aparat dan kemunduran dalam demokrasi ini kan sudah terlanjur di-trigger oleh kejadian yang sudah terjadi seperti putusan MK, terus putusan MK, terus kejadian-kejadian seperti penurunan baliho, pemasangan baliho yang disinyalir dilakukan oleh aparat. Dan beberapa waktu lalu dikumpulkannya aparat desa di satu stadion dan Bawaslu sendiri menganggap itu hal yang biasa saja, tidak ada pelanggaran. Tapi apa sebenarnya Mas Ciko yang menjadi kekhawatiran paling lebih begitu ya dari kubu Ganjar sendiri? Adakah yang menjadi kekhawatiran lebih terkait pemilu saat ini? Yang pasti ketidaknetralan aparat dan keberpihakan penguasa pada salah satu paslon. Itu udah pasti. Itu kekhawatiran kita. Dan ini kekhawatiran kita ini kita terjemahkan, kita follow up dengan pengawasan yang lebih ketat dan lain-lain. Nah, ini juga dan kita juga selalu akan menyuarakan itu. Oke, baik. Jadi ketidaknetralan dan keberpihakan begitu ya. Nah, kalau dari Mas Wihadi sendiri, apa kemudian yang dikhawatirkan dalam pemilu kali ini? Apakah Anda merasa memang pemilu kali ini agak panas begitu, Mas? Pemilu kali ini saya lihat justru lebih adem dibandingin 2019. Lebih adem? Ya, jadi kalau 2019, 2,5 bulan, 3 bulan sebelumnya itu yang namanya laporan polisi itu silih berganti. Yang satu ada kriminalisasi, persekusi, kemudian ada penangkapan, dan bahkan ada komen yang mengatakan bahwa kenapa pihak dari sebelah kalau laporannya cepat, kalau dari sini kalau misalnya lama. Nah itu kan terjadi. Dan itu pada saat itu hanya 2 pasang, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan pendukung Pak Jokowi pada saat itu kan ada di Mas Ciko, ya kan? Dan itu kan partai-partai di situ. Jadi justru kita merasakan bahwa 2019 itu lebih kepada masyarakat, bagaimana masyarakat itu terjadi polarisasi. Kalau sekarang tidak ada terjadi polarisasi itu. Nah, kalau kekhawatiran mengenai masalah ketidaknetralan, kita bisa melihat bahwa di mana ketidaknetralan yang kita lihat sekarang ini dibandingkan 2019, gitu kan? Dengan dulu adanya persekusi dan kriminalisasi lebih jelas lagi. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini justru
yang disampaikan oleh Mas Ciko itu kalau dibandingkan dengan yang sudah terang-benderang seperti fakta integritas yang disorong, Bupati Majalengka, PJ Bupati Cilacap, dan kemudian di pihak daripada Kemenkumham sendiri dengan lapas, semua ada 120 kalapas yang diganti, dan itu sudah terindikasi bahwa terjadi kecurangan di situ karena ada perjanjian mereka 90% harus memenangkan calon presiden tertentu. Nah ini kan satu hal yang kita melihat bahwa kecurangan-kecurangan itu, ya mungkin kecurangan-kecurangan yang terjadi di 2019 yang mungkin kita tidak bisa mendeteksi. Jadi pemilu kali ini Anda melihatnya relatif lebih damai. Tidak ada kekhawatiran khusus dari kubu Prabowo? Ya, saya kira lebih damai karena di sekarang sudah ada yang kita bisa joget-joget, bisa nari-nari. Kalau dulu mana ada kita seperti itu. Jadi kan lebih santai sekarang ini, dan kita lakukan bahwa kita melakukan bahwa pemilu, dikatakan Pak Jokowi, pemilu 5 kali, yang pemilihan langsung, dan saya kira di sini kita lebih santai. Saya kira kita hadapi pemilu ini dengan gembira aja, dengan riang gembira. Lebih gembira, lebih santai begitu ya, Mas Wihadi. Apakah ini karena ada Presiden Jokowi begitu di kubu Prabowo Gibran? Kenapa? Lebih santai, lebih damai karena ada Pak Jokowi kah di balik kubu Prabowo Gibran ini? Bukan begitu. Dari awal itu Pak Prabowo juga tidak melihat bahwa ini adalah pemilih inilah yang kita santai. Artinya dengan kondisi bahwa kita difitnah, kemudian Pak Prabowo difitnah, kemudian juga Prabowo macam-macam dicaci maki. Tapi kan Pak Prabowo mengatakan bahwa ya kita tidak perlu tanggapi, kita tenang saja, gitu kan. Itu kan pada saat kita belum ada cawapresnya. Artinya kan memang kita melihat bahwa pemilu itu adalah kita memilih pemimpin, dan pemimpin ini kan kita pilih pada saat 5 tahun. Artinya pada saat ini negara ini tidak perlu terpecah-pecah hanya karena pemilu. Jadi kita lakukan benar santai. Inilah yang terjadi. Pak Prabowo melihat bahwa rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah menunjukkan bahwa memang negara ini tidak boleh terlalu terpolarisasi hanya gara-gara pemilu. Nah, pada saat selesai 2019, Pak Prabowo kemudian dengan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi, akhirnya kan kita ini semuanya tenang, kita adem, ya kan? Nah inilah yang mau ditunjukkan bahwa pemilu 2024 ini jangan lagi terjadi polarisasi, tetapi kita hadapi dengan riang gembira, kita adu gagasan yang sama itu boleh saja kita. Baik, saya ingin ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, kalau Anda sendiri melihat bagaimana pemilu kali ini, meskipun kita sudah melewati berbagai pemilu sebelumnya begitu, apakah Anda melihat memang agak panas untuk pemilu 2024 ini atau relatif lebih damai dan santai seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Wihadi? Ya, Saskia, kalau di permukaan ya, tentu saya setuju dengan pendapatnya Pak Wihadi ya. Dan santai, damai gitu. Tapi namanya politik ya, pasti akan menghangat ya. Pak Presiden sendiri ngomong kan, menghangat itu biasa gitu. Tapi itu pasti menghangat. Tetapi begini, tadi saya kembali lagi tadi yang disampaikan Pak Jokowi. Mungkin dugaan saya terkait bahwa kita sudah 5 kali pemilu. Saya kira ini terkait berujuk pada pengalaman penyelenggaraan pemilu. Ya, bahwa Indonesia itu sudah cukup matang. Di sini tentu ada penyelenggara pemilu ya, dari termasuk pengawas. KPU, ya, Bawaslu, DKPP, itu semua saya kira semua bisa diandalkan. Tapi balik lagi ke pertanyaan Bung Ciko tadi ya, ini apakah yang dimaksudkan hanya pemilihnya saja, ya gitu, atau yang lain gitu. Nah kalau kita lihat narasi-narasi yang berkembang, termasuk kemarin-kemarin gitu, yang dalam berbagai diskusi saya lihat kan salah satunya yang paling menonjol itu kan soal netralitas ya, aparat ya di sana ya, dan birokrasi ya, yang kemudian di situ kemudian rujukannya kan ke Pak Presiden Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan gitu. Nah yang aneh dan lucu ya Saskia kayak gini, seringkali ini kan kubu bloknya Mas Ganjar Mahfud, Bung Ciko ini kan dituduh ini bagian dari pemerintahan loh ya kan gitu, jangan lupa gitu ya. Nah kok sekarang di luar gitu, itu kata kubunya Pak Wihadi kan gitu. Pak Wihadi juga bingung kan gitu, Gerindra teman-teman di sana gitu, Pak Prabowo Gibran, loh kami ini justru yang awalnya di luar ditarik ke dalam, kok malah kami sekarang yang sedang jadikan ini kan gitu, kritik gitu. Nah saya kira begini ya, Saskia ya, Bang, yang diharapkan publik ya, sebenarnya kan salah satunya sebenarnya, ini sudah disampaikan dari beberapa jubir saya lihat dan staf khusus di istana ya,
bahwa presiden itu diharapkan netral dan diharapkan menjamin tidak adanya misalnya penyalahgunaan kekuasaan dari siapapun, termasuk sekarang dari tokoh-tokoh partai yang ada di kementerian, di jabatan-jabatan publik yang lain setingkat menteri misalnya begitu ya. Nah itu yang mungkin ya dugaan saya yang ditunggu-tunggu. Tapi pertanyaannya apakah itu harus hari ini disampaikan gitu. Tapi kalau suatu saat misalnya sedang benar-benar menghangat dan tuduhan-tuduhan itu pada terkait dengan misalnya penyalahgunaan kekuasaan, nah itu mungkin sangat urgen kalau itu harus disampaikan. Tapi mungkin untuk sampai hari ini saya lihat ya itu baru sebatas dugaan-dugaan ya. Tadi yang disampaikan Pak Wihadi misalnya, itu contoh ya beberapa. Tapi juga ada fakta-fakta lain kan yang sering disampaikan kubunya Bung Ciko ya. Soal pemanggilan misalnya kepala desa, pencabutan apa dan lain-lain termasuk batalan diskusi dan lain-lain. Nah, memang hari ini saya kira ya butuh ketegasan sebenarnya prinsip-prinsip apa yang katakanlah tidak ada ya istilahnya penyalahgunaan wewenang yang bisa menguntungkan ya. Karena ini saya ulangi ya. Ini sebenarnya capres ini punya link atau keterkaitan dengan kekuasaan ya kalau kita lihat historinya ya jaraknya aja yang makin menjauh, yang makin mendekat itu yang ada di Pak Wiyadi gitu, yang makin menjauh termasuk yang kubunya yang ada di Mas Ciko ya Pak Ganjar Mahfud itu kira-kira. Baik Mas Nyarwi, nanti kita lanjutkan kembali. Ada juga statement Presiden Joko Widodo terkait dengan melakukan pemilu atau kampanye dengan riang gembira. Dan saat ini juga sedang heboh begitu adanya sejumlah tabloid Prabowo dan Gibran di Solo, Jawa Tengah. Kami juga ingin mengonfirmasi nanti ke Mas Wihadi sesaat lagi. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.